Mako Suara Cita, radio informasi motivasi untuk kita bersama. Disiarkan langsung dari perkantoran terpadu Radio Mako Suara Cita, radio informasi dan motivasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Mako dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Fahmi dalam program Podcast Ngobrol Pagi Radio Mako Suara Cita, radio informasi dan motivasi Dinas Kominfo Kota Malang. Selama 1 jam ke depan saya akan menemani Sobat Mako semua untuk ngobrol, berdiskusi dalam program ini. Dan sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Pemkot Malang dan follow kami di akun media sosial pemerintah Kota Malang baik di Instagram, Facebook, dan Twitter. Dan Sobat Mako juga bisa bergabung dalam obrolan kami dengan memanfaatkan kolom komentar yang ada di medsos dengan menanyakan atau memberikan masukan, sehingga nanti pada sesi ketiga atau sesi tanya jawab akan kita sampaikan dan kita diskusikan. Dan pada pagi hari ini kita sudah kedatangan 2 narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Eko Purnomo dari USAID iWAS Plus Kota Malang, dan Bapak Anwar Nuris dari Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang. Dan perlu diketahui bahwa tema atau topik podcast ngopi kita pada pagi hari ini adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan air minum dan sanitasi. Ya, langsung saja kita sapa kedua narasumber kita. Selamat pagi Bapak Eko Purnomo dan Bapak Anwar Nuris. Selamat pagi. Ya, ini saya manggilnya Pak Eko dan Mas Anwar. Yes. Atau dua-duanya Mas Pak ya? Mas saja ya, karena masih muda. Mas Eko dan Mas Anwar. Ya. Nuris. Pak Nuris, Mas Nuris ya. Bagaimana sehat kondisinya? Ya, di tengah pandemi semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ya, langsung saja kita masuk pada obrolan kita. Namun sebelum masuk ke dalam topik ini Pak, kita mungkin beberapa Sobat Mako masih ada yang belum tahu tentang background dari kedua narasumber, Mas Eko dan Mas Nuris. Nah, mungkin saya awali dari Mas Nuris dulu ya, selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Malang. Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai profilnya dan terkait tugas pokok dan fungsinya bidang kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan Kota Malang. Ya, monggo. Baik, selamat pagi Sobat Mako dimanapun berada. Saya nama lengkap Anwar Nuris, biasa dipanggil dengan Nuris. Setiap hari saya bertugas atau berdinas di Dinas Kesehatan Kota, yakni di bidang kesehatan masyarakat, yang mana di bidang tersebut ada 3 seksi. Yang pertama, seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Kemudian seksi kesehatan keluarga dan gizi. Kemudian seksi promosi kesehatan. Adapun tugas dan fungsi kita di bidang kesehatan masyarakat, yakni lebih ke arah promosi sebenarnya. Promosi, kemudian penanganan gizi dan penanganan lingkungan. Yang relevan dengan tema kita ini, saya sendiri di seksi kesehatan lingkungan olahraga ini banyak yang kita kerjakan ya, mulai dari penyehatan air, kemudian penyehatan tempat umum, kemudian penyehatan tempat makanan, dan penyehatan pemukiman. Nah, semuanya ada hubungannya dengan sanitasi. Nanti kita kupas lengkap hubungannya sanitasi dengan kondisi Kota Malang. Jadi tugas dan fungsi kita sangat dekat dengan masyarakat yang terkait dengan air, dengan sampah, kemudian limbah dan seterusnya. Tapi yang
arahnya adalah arah ke edukasi dan promosi. Oke. Terima kasih Mas Nuris. Ya. Ya, jadi yang berkaitan dengan sanitasi atau kesehatan lingkungan berhubungan dengan seksi dari Pak Mas Nuris, yaitu Yes. seksi Kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. kesehatan kerja dan olahraga. Cukup Panjang ya. panjang namanya. Pasti tugasnya juga banyak Pak ya. Banyak. Jadi yang saya sebutkan cuma sedikit-sedikit aja, cukup waktunya kan. Iya, terima kasih. Ya, selanjutnya untuk Mas Eko Purnomo ya, dari USAID dengan program iWAS Plus-nya. Monggo mungkin bisa dijelaskan profil dari USAID secara singkat itu seperti apa? Ya, terima kasih. Saya Eko Purnomo, WAS Fasilitator Program USAID iWAS Plus Kota Malang. Jadi USAID iWAS Plus itu adalah program kemitraan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika dalam bidang air minum dan sanitasi serta perilaku higienitas. Jadi USAID iWAS Plus itu, iWAS-nya itu sebenarnya kepanjangan dari Indonesian Urban Water Sanitation and Hygiene. Jadi kemudian yang plusnya itu adalah plus maksud saya, bukan plus ya. Plusnya itu adalah singkatan dari penyihatan lingkungan untuk semua. Jadi kita konsentrasi untuk masalah sanitasi, khususnya yang lebih mengarah pada pengelolaan air limbah domestik atau air limbah rumah tangga, kemudian air minum, kemudian juga perilaku higienitas di masyarakat. Gitu. Ya, terima kasih. Ya. Jadi USAID ini sebuah organisasi yang skalanya internasional, Pak ya, cukup besar dan luas dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ya, kebetulan pemerintah Indonesia yang didampingi oleh USAID iWAS Plus itu ada berkegiatan di 5 regional. Yang pertama regional Sumatera Utara, kemudian ada regional Jakarta, Jawa Barat dan Banten, kemudian di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur, kemudian Sulawesi Selatan sama Indonesia Timur. Nah, kebetulan yang ada di Jawa Timur itu ada di 8 kabupaten kota, salah satunya adalah Kota Malang. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Dan sekarang kita mulai masuk nih Pak kepada tema pembahasan terkait keterlibatan masyarakat dalam pembangunan air minum dan sanitasi. Namun sebelumnya mungkin dari Sobat Mako ini beberapa ada yang belum paham tentang istilah-istilah yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Ini mungkin bisa menjadi penjelasan awal Pak, ya, istilah terkait sanitasi, air limbah domestik dan lain-lain ya. Mungkin saya ke Mas Anwar Nuris dulu. Apa sih yang dimaksud dengan sanitasi itu? Sanitasi didefinisikan macam-macam. Jadi yang secara gampang itu adalah upaya manusia untuk mewujudkan lingkungannya itu menjadi lebih baik. Ya, ini yang terkait dengan tanah, terkait dengan air, kemudian udara dan seterusnya. Nah, sekarang kalau definisinya seperti itu, ini agak kurang dipahami ya makna daripada sanitasi. Untuk lebih memahamkan sanitasi ini, jadi kita harus berpikirnya di kebutuhan. Di lapangan Pak ya. Jadi sanitasi itu adalah kebutuhan kita. Kita itu setiap hari pasti menghasilkan sampah. Ya. Kemudian kita pasti setiap hari mandi. Kita setiap hari membuang kotoran di WC dan seterusnya. Nah, artinya ada yang kotor-kotor itu kita buang semua, kita sebagai manusia. Dan itu ada di mana-mana. Nah, sanitasi itu mengatur itu semua, mengatur mulai dari urusan limbah itu, kemudian urusan udara, urusan makanan dan seterusnya. Jadi kalau dipahami lagi, jadi begini Mas Fahmi, ya. Kadang sanitasi itu kalau dipahami cuman definisi itu kadang-kadang tidak bisa dilakukan ya. Masyarakat itu bingung sanitasi apa sanitasi itu ya. Jadi sanitasi itu
akan lebih dipahami kalau bahwasanya ini urusan bersama. Kalau ini urusan bersama, maka orang itu akan mencari jalan keluar. Nah, itulah sanitasi. Oke. Ada data. Jadi kalau menurut Amerika itu dengan kita berinvestasi $1 di bidang sanitasi, maka kita akan mendapatkan timbal balik $8. Nah, bahasa gampangnya adalah ketika kita membenahi sanitasi, maka banyak hal positif yang akan kita dapatkan. Itu kalau itu orang hitungan. Jadi tolong dipahami bahwasanya sanitasi ini yang pertama urusan bersama, dan ini semakin ditunda urusan sanitasi, biayanya itu semakin naik. Jadi oke, taruhlah sekarang kita menunda pengelolaan sampah, maka bisa dipastikan 5-10 tahun biayanya semakin tidak terkejar, semakin tinggi. Nah, kemudian sanitasi itu seringkali diidentikan yang kotor. Oke, ya memang yang kotor, memang yang itu ya, makanya ini adalah kebutuhan kita untuk mengolah itu. Jadi upaya apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi sanitasi? Itu definisi sanitasi. Kemudian sanitasi dengan kita bersanitasi yang baik, sebenarnya selain bentuk-bentuk keuntungan yang kita terima tadi, ada penyakit juga yang tertekan. Nanti pembahasannya di belakang ya. Jadi kenapa kok kita harus mengurus seperti itu? Nanti ceritanya itu panjang. Jadi contoh sekarang fungsi kita sebagai pemerintah itu apa di sini? Pemerintah kita adalah terkait definisi ini adalah sebenarnya posisi pemerintah ini adalah sebagai akselerasi, sebagai orang yang mempercepat pembangunan sanitasi. Jadi nanti sanitasi ini biar ditangkap oleh masyarakat, kemudian permasalahannya ditangkap masyarakat, ya kita kerjakan bersama. Jadi masalah pemerintah posisinya di mana? Nah, nanti sebagai orang yang memandu dan memfasilitasi agar capaian sanitasinya lebih cepat tercapai. Oke, itu sementara itu dulu. Ya, jadi intinya sanitasi itu suatu konsep atau cara, Pak ya, untuk mengelola lingkungan di sekitar kita. Nah, kemudian Pak, untuk air limbah domestik itu sendiri, itu seperti apa? Kalau air limbah domestik ini adalah ya tadi yang hal-hal yang kotor-kotor tadi itu, yang kalau definisi secara teori adalah air limbah itu adalah air limbah domestik adalah air limbah yang sumbernya atau yang berasal dari kegiatan masyarakat seperti pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, dan seterusnya. Nah, jadi limbah ini sebenarnya banyak diatur ya, banyak sudah diupayakan, banyak dinas, banyak OPD. Ada, kalau kita visualisasi ya, jadi air limbah di sekitar kita itu banyak macamnya. Kalau yang cair dulu sih Pak, itu yang cair itu ada deterjen, ada tinja, ada kemudian dari dapur. Nah, untuk air limbah atau singkatannya ALD ya, ALD itu kalau tidak diolah ya itu ya sudah masuk aja di selokan, terus kemudian ke sungai. Nah, ada teori ya, ketika ALD itu diarahkan ke mana, ke IPAL atau ke septic tank, itu bisa mengurangi BOD-nya. Nanti BOD-nya itu adalah biological oxygen demand. Nah, saya kepingin menjelaskan ALD itu dari komposisinya. Jadi komposisi ALD untuk kita mengatakan bahwasanya itu air limbah, itu sebenarnya air yang tercemar. Nah, untuk mendeteksi air tercemar itu dari parameter BOD, COD, TSS, kemudian pH dan seterusnya, itu semua akan terganggu
Oke, sekarang BOD. BOD itu adalah biological oxygen demand. Ya. Maksud saya ini biar paham ya Iya. masyarakat Ini di suatu edukasi iya Pak, di masyarakat. Jadi yang dikatakan air limbah itu ketika BOD-nya terganggu. Jadi BOD itu adalah biological oxygen demand, kebutuhan oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk mengurai. Nah, kalau kebutuhan oksigennya banyak, maka jadi oksigennya itu semakin banyak itu tidak boleh. Batasannya adalah 30 mg per liter. Nah, tapi sekarang di sekitar kita itu sudah ada yang 200, ada yang 150, ada yang event-event tertentu, musim-musim tertentu bisa 400. Jadi sudah oksigennya itu sudah terganggu. Sangat terganggu itu. Kemudian DO, ada DO. Jadi DO disolvate oksigen. Ya. Disolvate oksigen itu oksigen terlarut. Jadi sebenarnya oksigen itu dibutuhkan oleh dekomposisi tadi. Nah, kalau oksigennya dipakai untuk mikroorganisme, maka ini akan terganggu. Jadi proses-proses dekomposisi itu akan terganggu. Kemudian ada COD, chemical oxygen demand. Jadi kalau sungai kita COD-nya tinggi atau TSS-nya tinggi, maka itu bisa dipastikan bahwasanya itu air limbah domestik. Nah, yang paling berat air limbah itu adalah mengendalikan yang kimia, yang mikroorganisme. Ada satuan-satuan yang harus kita ketahui masyarakat itu. Sebenarnya ketika kita membuang begitu saja air limbah ke selokan, itu sama juga memperkeruh biota sungai dan seterusnya. Dia akan terganggu, dia tidak bisa terkomposisi baik. Ya, kemudian ada pH. Ya, dengan kita membuang, misalkan ibu-ibu di dapur itu membuang dengan kondisi panas tanpa disaring dan seterusnya, langsung panas, itu pH. Terus kemudian ada deterjen yang dibuang begitu saja, orang mencuci baju, semua akan berpengaruh. Deterjen itu waktu dekomposisinya lebih lama lagi, akhirnya maka air limbah domestik itu adalah ya tadi air buangan tadi. Itu masih saya cerita dari pemukiman ya. Saya belum cerita dari industri, dari rumah makan, dari ini dan ini setiap hari selalu produksi Pak. Selalu produksi dari masyarakat. Mungkin orang awam mengetahui limbah itu yang bau ya. Yang bau di depan rumah mereka atau di belakang rumah mereka atau di ujung jalan dan seterusnya. Limbah sebenarnya, lah itu dari mana limbah itu? Lah limbah domestik itu dari mana-mana, dari rumah, dari industri dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita pahami, air limbah ini harus dikendalikan, ini konten daripada air limbahnya ini. Lah, konten yang paling besar, yang paling memperburuk daripada air limbah itu sebenarnya pemukiman. Kalau di Malang ya, karena Malang ini adalah yang industrinya tidak begitu kentara, beda dengan Surabaya yang dia industrinya besar, kemudian Gresik dan seterusnya. Dia komposisi limbahnya semakin bervariasi, semakin berat lagi. Nah, kalau di Malang komposisi yang istilahnya itu mengganggu badan air itu sebenarnya dari pemukiman, dari domestik. Karena Malang juga beberapa wilayah padat Pak ya. Oke. Mungkin Mas Eko bisa menambahkan hitungan tinja kita ini dalam sehari itu ya, kalau Bapak Ibu ketahui, setiap orang itu menghasilkan 250 gram atau 2,5 on tinja. Mas Fahmi, saya, Mas Eko ini setiap hari itu BAB-nya itu dihitung oleh teori itu 2,5 on dalam satu orang aja. Nah, kemudian dalam satu rumah misalkan ada 4 orang, tinggal ngalikan kemudian 1 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Nah, setiap gramnya kandungan daripada tinja itu virusnya sekian ribu, parasitnya sekian juta dan seterusnya. Itu yang harus dikelola. Itulah air limbah domestiknya. Dan kalau tidak dikelola
Iya. bisa merugikan Pak, bisa ya, masyarakat merugikan. sendiri kan Nah, gitu. air limbah itu seperti itu yang domestik. Mas Eko, Ya, ada mungkin Mas tambahan? Mas Eko bisa menambahkan. Baik. Secara saya menambahkan dari Mas Nuri, secara umum itu sebenarnya definisi sanitasi itu kalau paling mudah itu terbagi menjadi 3. Jadi ada yang drainase, kemudian ada yang sampah, kemudian air limbah domestik. Nah, kebetulan kalau drainase, kemudian sampah dan sebagainya sudah begitu banyak yang menangani ya, karena memang sesuatu yang atau hal yang kelihatan kasat mata. Jadi sampah kalau menumpuk itu secara Pasti estetika langsung dibersihkan, langsung gitu, Pak. dibersihkan. Karena mengganggu pemandangan juga. juga bau dan sebagainya. Tetapi untuk air limbah domestik itu kadang kala jarang yang aware ya, peduli dan kurang sebagainya, karena diperhatikan. memang urusan belakang gitu, atau sesuatu yang memang tidak kelihatan, jadi nggak. Karena langsung buang pokok ada apa Iya, ya. Apalagi di rumahnya dekat mana-mana sungai gitu Pak ya. Nah, ini yang kadang-kadang belum disadari oleh masyarakat betapa buruknya lingkungan kita ketika pengelolaan air limbah domestik ini tidak dilakukan secara aman gitu. Jadi iWash membantu program dalam bantuan teknis kepada pemerintah, termasuk pemerintah Kota Malang, untuk meminimalisir, karena mau tidak mau Indonesia itu sudah meratifikasi SDGs, yaitu Sustainable Development Goal. SDGs 2020. Iya, Bidang air minum dan sanitasi. Iya, 2030. Oh ya. Ya, Itu seperti apa Pak? Ya. Bisa dijelaskan juga. Jadi diharapkan bahwa nanti di 2030 itu khusus untuk air minum, bahwa 100% masyarakat Indonesia itu terakses oleh air minum yang layak, air minum yang aman. Kemudian 100% masyarakat Indonesia tahun 2030 juga terakses oleh sanitasi yang aman. Jadi air minum dan sanitasi ini erat hubungannya, karena memang ketika di situ ada sanitasi, mereka butuh air dan sebagainya untuk penggelontoran, menyiram dan sebagainya. Jadi tetap ada dua keterkaitan. Kemudian hasilnya dari air minum atau mungkin juga sebagian kita pergunakan mandi itu juga menjadi air limbah. Hampir 20% air yang kita gunakan itu 80% air yang kita gunakan itu semuanya menjadi air limbah. Kalau misalkan setiap orang itu menggunakan air satu hari itu, kalau orang perkotaan itu katanya hitungannya satu hari itu 100 liter per orang per hari. 100 liter per orang per hari. Iya. Jadi betapa besar kebutuhan air untuk itu. 3 kali mandi sehari. Jadi itu sudah termasuk hitungan untuk mandi, untuk masak, untuk minum, untuk apapun, termasuk kebutuhan untuk BAB. Itu kalau dihitung orang perkotaan itu membutuhkan 100 liter per orang per hari. 80%-nya itu menjadi limbah domestik. Jadi yang dikatakan Mas Nuris tadi, bagaimana upaya kita untuk mengendalikan supaya benar-benar air limbah yang 80% tadi itu tidak mencemari lingkungan secara masif. Jadi contoh misalkan sebelum dibuang ke badan air yang diceritakan Mas Nuris tadi, yang berdampak sekian bahayanya, itu dikelola dulu, diamankan lah gitu. Jadi kalau dari air minum sendiri diharapkan air minum aman itu yang masyarakat nanti adalah memenuhi 4K, yaitu kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Baru itu bisa dikatakan air minum yang aman. Betul. Jadi contoh misal, dan itu juga harus bersumbernya dari air perpipaan. Nah, air perpipaan yang kita rekomendasi berarti kan PDAM ataupun dari HIPAM. HIPAM itu sistem air minum yang dikelola oleh masyarakat. Jadi itu. Jadi ini yang kita harapkan mereka terjangkau oleh 4K tadi dari air perpipaan. Jadi kontinuitas kuantitasnya mereka cukup, kebutuhannya 100 liter per orang per hari. Kemudian kualitasnya harus memenuhi standar yang sudah ditetapkan, kalau bisa memang sudah siap minum, itu diharapkan. Kemudian kontinuitasnya
itu tersedia 24 jam, kapanpun dimanapun kita membutuhkan air itu sudah tersedia. Kemudian untuk sanitasi yang aman, iya, itu seperti apa? saya lanjutkan ke yang keempat tadi. Oh iya, masih masih 3 belum. tadi Oh, ya. siap. Iya. Jadi yang keempat itu keterjangkauan. Jadi mereka terjangkau atau dijangkau oleh akses yang dekat. Jadi tidak memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengakses air minum itu. Jadi secara jarak ya. Kemudian yang kedua juga secara biaya. Jadi mereka terjangkau secara biaya untuk mengakses air minum tersebut. Karena beberapa masyarakat, ya ini memang tidak terjadi di Malang ya, di kota-kota lain itu masyarakat miskin itu ternyata rentan dan berbiaya tinggi untuk memperoleh akses air minum. Mereka beli jerigen itu di kampung-kampung yang di lokasi yang permukiman kumuh ya. Itu ternyata lebih sulit untuk mengakses air minum dengan harga yang mahal pula. Nah, kemudian untuk sanitasi yang aman supaya yang disampaikan Mas Nuris tadi nyambung, itu jadi kita kelola sanitasi itu sebelum dibuang ke lingkungan harus dikelola dulu. Jadi yang pertama adalah menjamin bahwa sebelumnya kita ketahui bahwa air limbah domestik itu ada 2 sumber. Yang pertama adalah grey water, biasanya kita sebut grey water, itu berasal dari dapur yang sudah tercampur oleh deterjen, oleh bumbu masak, oleh apapun. Kemudian dari aktivitas kita mandi, mencuci, kemudian dan sebagainya, itu dikategorikan sebagai grey water dalam bahasa teknisnya seperti itu, atau air abu-abu gitu, karena memang tercampur deterjen mungkin ya, jadi abu-abu. Nah, yang kedua bersumber dari kloset kita, yang aktivitas orang buang air besar yang sudah tidak bisa ditunda, saya pikir setiap orang aktivitas itu. Nah, itu black water dari kloset itu. Nah, bagaimana 2 sumber air limbah domestik itu kita kelola dulu sebelum dibuang ke badan air atau ke drainase. Jadi konsep sanitasi aman adalah menjamin bahwa penampungan dari kotoran kita itu kedap. Jadi kedap itu ya kedap, tidak bisa air dari dalam nggak bisa keluar, air yang dari luar tidak bisa masuk. Nah, kemudian yang kedua dilakukan penyedotan secara rutin. Jadi septic tank kita itu memang harus dilakukan penyedotan oleh truk-truk tinja itu, dan menjamin pula bahwa hasil penyedotan itu dibuang ke IPLT, instalasi lumpur tinja, yang di Kota Malang itu sudah ada di Supiturang, di daerah TPA sana, dekat TPA kita, pemerintah Kota Malang sudah menyiapkan fasilitas itu. Jadi, dan yang keempat, sanitasi aman itu adalah setiap kita melakukan selesai beraktivitas, ini sedang booming mengkampanyekan cuci tangan pakai sabun. Ya, yang sekarang corona dan sebagainya. Sebenarnya sebelum corona sudah itu dianjurkan, sangat dianjurkan untuk mencuci tangan pakai sabun. Mungkin jadi, gitu Mas. Ya, jadi nantinya berarti sanitasi ini terkoneksi, tersambung menjadi satu titik pembuangan seperti itu, Pak. Iya, kalau harus dikelola lah, intinya begitu. Oke, terima kasih. Dan kemudian Pak, saat ini saya kembali lagi ke Mas Anwar Nuris. Saat ini di Kota Malang sendiri sudah berapa capaian akses air minum dan sanitasi yang aman dan sehat tadi? Sebelum ke situ saya menambahkan dulu apa yang disampaikan Mas Eko. Oh iya, silakan. Jadi tadi air minum aman. Jadi saya kepingin menggambarkan kondisi di Kota Malang ya. Jadi di Kota Malang ini rata-rata perpipaan ya, 6 perpipaan. Kalau sumur kita ini ada 27.000. Kemudian sumur bor ada 22, kemudian ada 22.000. Kemudian PDAM persen tadi ya. Persen 20 aksesnya. Jadi PDAM kita ini yang paling tinggi. Yang tadi SDGs itu adalah kelanjutan
daripada MDGs ya. Jadi ini tepatnya dimulai tahun 2015. 2015 itu pemimpin-pemimpin di PBB itu berkumpul, kemudian MDGs-nya sudah selesai. Nah, kemudian negara-negara di dunia ini merumuskan kembali tujuan pembangunan biar berkelanjutan itu dirumuskan. Ketemulah SDGs. SDGs ini ada 17 goal. 17 goal ini mulai dari kemiskinan, mulai dari perempuan. Nah, ada yang kita bahas ini adalah tujuan yang keenam, yakni air minum dan sanitasi. Nah, di dalam goal tersebut memang ada tangganya ya. Tangga. Jadi kita itu untuk mencapai SDGs itu tidak bisa serta-merta langsung kondisi kita itu air minum aman, akses aman. Nah, ada beberapa kondisi. Nah, saya kepingin menjelaskan ini agar masyarakatnya itu tahu. Yang pertama, kalau di suatu daerah itu dia ngambilnya airnya itu dari sungai, secara langsung itu dia tidak bisa dikatakan akses. Dari air permukaan ngambil gitu itu nggak bisa akses. Kemudian yang kedua, tangga naik kedua. Nah, yang kedua dia ngambilnya dari sumur, tapi dia tidak terlindung. Dia dihitung akses, tapi belum layak. Nah, kemudian naik lagi tangga yang agak atasnya. Dia sudah punya, misalkan kayak di tandon gitu ya, dipakai berapa orang. Tapi tandonnya ada 1 kilometer dari rumahnya. Jadi jarak tempuhnya membutuhkan waktu 30 menit. Itu dikatakan sudah aksesnya sudah layak, sudah ada tandonnya, sudah diwadahi, sudah tertutup. Tapi terbatas, akses layak terbatas. Artinya jarak jauh itu, Pak. Karena faktornya untuk mendapatkan air itu butuh 30 menit. Kemudian yang aksesnya sudah layak. Nah, kemudian di dalam rumah, di atasnya rumah ada tandon-tandon sendiri, itu sudah disebut akses layak. Nah, dia artinya untuk mendapatkan air itu tidak atau kurang daripada 30 menit. Itu disebut akses layak. Itu definisinya daripada SDGs. Kemudian yang terakhir, air minum yang aman. Nah, air minum sudah dijelaskan tadi. Dia lebih baik pakai perpipaan ya, PDAM itu. Kemudian setiap waktu 24 jam tidak ada gangguan ya, kontinuitas tadi. Kemudian sepanjang tahun enggak 24 jam tok, hari ini hari Senin, hari Rabu berhenti. Nah, ini harus sepanjang tahun. Nah, Kota Malang ini atau kota-kota di Indonesia ini mengadopsi SDGs semua kota di Indonesia mengadopsi SDGs terkait pembangunannya. Nah, SDGs itu menjadi acuan di teman-teman Bapeda. Jadi dia menganggarkan, merencanakan bangunnya secara bertahap. Nah, jadi untungnya di Kota Malang terkait air minum, menurut saya aksesnya sudah layak. Ya, kalau yang tangga ketiga dan keempat tadi kita sudah masuk di tangga 3 dan 4. Malah lebih banyaknya ke akses yang keempat karena PDAM kita sudah 97% ya, 97%. Artinya nanti nyambung pertanyaannya tadi ya. 97%, jadi sudah hampir semua terlayani dengan pipa tertutup. Artinya akses air kita itu sudah aman. Nah, tapi ada bukan kekhawatiran ya, artinya warning bagi kita semua ketika ada pelaku-pelaku yang ngebor di sana sini, pelaku usaha, dan itu mempengaruhi yang 4K tadi, yang kuantitas. Karena begini, semakin kita sering mengeksplorasi air dengan ketidaktahuan masyarakat, 50 kok belum keluar air, dilanjutkan lagi. Kok belum keluar lagi, dilanjutkan lagi. Terus akhirnya keluar.
terus akhirnya tetangganya 100 meter niru-niru ya ini dan lain-lain. Nah, usaha juga begitu, mengeksplorasi hotel dan sebagainya. Itu ada aturannya sekarang semua. Jadi karena semakin banyak eksplorasi itu akan mengurangi tinggi permukaan air. Nah, ini harus diimbangi. Ketika boleh eksplorasi tapi harus ada imbangannya. Diimbangi dengan cara memasukkan air kembali ke dalam tanah dengan membuat sumur resapan, dengan membuat biopori dan seterusnya. Sumur resapan, biopori itu sederhana tapi pengaruhnya cukup besar. Sudah dilakukan uji coba kajian di beberapa kota yang DAM-nya menggunakan sumber air dalam tanah. Itu semula sebelum ada program sumur resapan itu berkurang sekian senti gitu. Jadi pengurangannya enggak drastis itu. Ada 5 senti, ada 1 senti. 1 senti sudah berpengaruh luar biasa. Jadi kalau itu akan berakumulasi. Mungkin Mas Fahmi di rumahnya atau di warga masyarakat sering kok tiba-tiba asat. Tiba-tiba berkurang, tiba-tiba nggak keluar airnya sampai ada sungai yang kering. Itu ada apa? Itu artinya banyak perilaku eksplorasi di sekitarnya yang tidak diimbangi oleh tidak dikontrol Pak ya. Dan itu mempengaruhi 4K yang tadi, yang kontinuitas. Nah, nanti pembahasan yang kualitas nanti nggak tahu sesi berapa. Nah, itu yang terkait air ya. Jadi SDGs itu berproses. Untungnya Malang sudah yang di tahapan tangga yang paling atas ya. Kalau yang ada sih beberapa daerah yang belum tapi sedikit sekali. Tapi kita sudah di tangga yang paling atas dan akses kita sudah bagus. Oke, yang kemudian yang sanitasi aman. Nah, sama juga dengan air, ini ada tangganya. Tangganya yang pertama itu dia ndodok di sungai. Ya, ndodok di sungai. Itu disebut BAB terbuka. Jadi dan masih banyak Pak ya, yang Kota Malang. Dia tidak disebut akses, ya sudah itu tidak dihitung. Jadi kemudian naik di tangga berikutnya. Berikutnya itu ada toilet di rumahnya. Iya. Tapi dialirkan ke sungai. Nah, itu dihitung akses tapi belum layak. Nah, kemudian naik tingkat lagi. Nah, ada pakai MCK umum ya. MCK umum itu masih lebih baik daripada dodok tadi itu. Karena MCK umum itu tinjanya diolah. Nah, itu lebih aman. Tapi atau penggunaan bersama satu septic tank untuk beberapa rumah itu sudah aman. Nah, yang paling baik adalah yang tangga yang tertinggi yang keempat, yakni yang akses aman. Jadi dia WC-nya ya di rumah, ada septic tank-nya dan dikuras secara periodik. Kemudian kurasnya itu harus jelas dibawa kemana, enggak boleh ada penyedot itu sudah dibuangnya ke sungai. Tapi dibuangnya ke sungai sama aja. Jadi disedot. Jadi kalau definisi aman SDGs itu dikejar sampai titik darah penghabisan. Jadi setelah disedot itu dibawa ke IPLT ya, ke IPLT. Nah, itu yang paling aman. Atau kalau itu yang lengkapnya spal D, ada spal D. Jadi kalau yang terpusat itu misalkan IPAL komunal itu ada di beberapa kita ya. Jadi IPAL komunal itu tetap juga harus di monitor, diambil, dikuras dan kemudian seterusnya. Kemudian ada maintenance-nya, ada dan seterusnya. Itu tangga yang tertinggi, tangga yang tertinggi. Jadi ada 2 tadi ya. Jadi Kota Malang dibantu IWAS ini mendorong kepada capaian yang tangga yang teratas tadi. Nah, capaian terus menerus ini. Jadi IWAS ini terus menerus membentuk kelompok-kelompok, kemudian mengedukasi kelompok, sama juga dengan Dinas Kesehatan, PU dan semua OPD itu menuju tangga yang paling atas tadi. Mungkin itu tambahannya. Iya, terima kasih.
tahan dulu Pak ya, kita break sejenak sambil mendengarkan lagu. Nanti kita lanjutkan diskusinya ya, karena semakin seru dan semakin panas. Ya Sobat Maku, jangan kemana-mana, tetap di Radio Maku Suara Cita, radio informasi dan motivasi. Maku Suara Cita, radio informasi motivasi untuk kita bersama. Kembali lagi bersama Fahmi dalam program podcast Ngopi Ngobrol Pagi, Radio Maku Suara Cita, radio informasi dan motivasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang. Ya baik Sobat Maku, dimanapun Anda berada,
Sebelum kita lanjutkan pada sesi ngobrol kita, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sifatnya adalah kendala teknis yang sedang kita hadapi pada siaran kali ini. Kami mewakili kru dan instansi pemerintah Kota Malang, Dinas Kominfo Kota Malang mengucapkan permohonan maaf apabila Sobat Maku yang sedang menyaksikan acara kita pagi hari ini mengalami kendala teknis di channel YouTube kami, atau yang mungkin muter-muter ya, tadi banyak masukan atau informasi ya, memang kondisi yang tidak bisa kita atasi secara cepat. Jadi mohon bisa dimaklumi, dan kita lanjut kepada narasumber kita, yaitu Mas Eko Purnomo dan Mas Anwar Nuris dari USID dan Dinas Kesehatan Kota Malang. Ya, kita kembali lagi kepada Mas Anwar Nuris. Tadi kita sudah sampai pada pembahasan terkait dengan capaian akses air minum dan sanitasi di wilayah Kota Malang. Nah, mungkin bisa dilanjutkan kalau memang ada yang belum tersampaikan. Oh baik, makasih Mas Fahmi. Capaian kita ini sekarang untuk air minum sudah 97% di kasta yang tertinggi tadi. Nah, artinya 97 hasil yang memuaskan. Ya, hasil yang memuaskan. Kemudian kalau yang sanitasi yang layak masih 85%. Jadi tersisa 15% dengan beberapa karakter. Seperti yang tadi bisa di tangga yang kedua, bisa di tangga yang ketiga. Jadi PR kita adalah cukup banyak. Oke, saya kepingin menjelaskan atau mengajak kita semua, kepada warga Kota Malang atau Sobat Maku dimanapun berada, meskipun angka kita sudah lumayan tinggi, itu permasalahannya masih banyak, terutama yang di sanitasi. Ya, jadi 15% itu kalau diangkakan, kalau diangkakan tadi itu jumlahnya masih 20 ribuan rumah yang perlu diperbaiki kondisinya biar naik tingkat menjadi yang aman tadi. Nah, 20.000 rumah itu pun yang layak ya, yang layak itu artinya belum sepenuhnya layak banget, karena PR-nya banyak warga kota yang tidak menyedot. Ada warga kota yang mengklaim bahwasanya septic tanknya seumur hidup. Itu ada warga kota yang pernah sekali 2 kali ya. Itu artinya kalau ngomong seperti itu berarti belum aman, artinya masih ada pencemaran ya, masih pencemaran. Nah, kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan pemerintah, kemudian yang dilakukan. Jadi begini, yang perlu dipahami yang pertama adalah ini masalah bersama ya. Adalah masalah bersama, masalah masyarakat, masalah pemerintah dan seterusnya. Saya mengingatkan kembali bahwasanya sanitasi adalah masalah bersama. Jadi pemerintah sekaya apapun ya, sebaik apapun manajemennya, kalau mengurusi limbah apalagi yang di domestik ini perlu effort yang luar biasa. Jadi kegiatan penanganan sanitasi di Kota Malang ini sudah berjalan yang saya ketahui dari sebelum 2010 ya. Saya sudah menangani sanitasi ini mulai 2008 sampai sekarang. Jadi hasilnya itu ya sudah banyak hasil. Sudah mengalami peningkatan. Jadi sudah terpasang biofil di mana-mana. Kemudian ada pembuatan ipal komunal. Ada masyarakat yang sadar dengan sendirinya membuat jamban dan seterusnya. Nah, pemerintah melalui beberapa OPD sudah merencanakan kegiatan-kegiatannya, yakni membangun
ipal komunal plus maintenance-nya. Kemudian kalau dinas kesehatan juga melakukan edukasi terus menerus di beberapa tempat. Jadi kita punya tenaga yang khusus mengajak masyarakat untuk memperbaiki sanitasinya. Kemudian yang terkait air ya, air banyak kelompok-kelompok air, ada HIPAM, ada depo air minum, itu ada asosiasinya ya. Asosiasi tersebut kita sudah menggandeng, kita melakukan pertemuan, pembinaan dan seterusnya. Ya, mungkin Mas Eko nambah. Ya, mungkin untuk Mas Eko ini ada pertanyaan, apakah dengan tadi yang dijelaskan mulai awal tadi, nah sehingga ini kan perlu partisipasi dari masyarakat kan tentunya. Nah, kira-kira sejauh mana partisipasi yang harus dilakukan masyarakat atau keterlibatan masyarakat dalam pembangunan program iWAS Plus ini? Iya, baik Mas. Kebetulan iWAS itu memiliki di Kota Malang itu memiliki lokasi dampingan. Jadi kita memang terjun di masyarakat, mendampingi, mengedukasi dan sebagainya. Kita ada di Kelurahan Sukun, kemudian di Kelurahan Kasin, kemudian Kelurahan Tanjung Rejo, kemudian ada pengembangan juga di Kelurahan Tunjung Sekar. Ya, jadi 4 kelurahan. Karena sementara 4 kelurahan ini karena itu pun tidak semua kelurahan itu seluruhnya kita masih pada batasan skala RW, karena memang keterbatasan tenaga kita untuk tidak mungkin akan mendampingi semuanya. Nah, itu kita mencoba untuk kita namakan sebagai daerah hotspot, semacam etalase gitu ya. Kita memotret dari awal mendatabase satu RW itu berapa sih akses yang disebutkan Mas Nuris tadi, tangga-tangganya itu kita sebutkan. Jadi mulai dari akses yang aman, tidak aman dan sebagainya. Jadi ini kita memiliki kader-kader yang ada di masyarakat, yang kita semacam kader terlatih itu untuk kegiatan memotret kondisi air minum dan sanitasinya. Setelah data itu kita potret, kondisinya seperti ini. Memang banyak yang tidak menyadari bahwa lokasi atau daerahnya itu bermasalah, terutama dengan sanitasinya. Kalau air minumnya tadi insya Allah rata-rata masyarakat Kota Malang itu dibuai dengan alam yang cukup enak gitu ya, airnya jernih, udaranya segar, kemudian PDAM-nya terjangkau di mana-mana. Tetapi untuk sanitasi itu Mas Fahmi, masih banyak masyarakat terutama yang di pinggir bantaran sungai, sama yang disebutkan oleh Mas Nuris tadi. Jadi kalau dulu mereka itu langsung buang air besar datang ke sungai gitu ya. Ini kita anggap sebagai buang air besar sembarangan terbuka. Ya. Kemudian ada yang dikatakan sebagai buang air besar sembarangan tertutup. Jadi mereka memiliki kloset di rumah, tapi ternyata salurannya itu juga masih mengarah ke sungai. Hanya secara estetika mereka lebih sopan, tertutup gitu ya, nggak langsung ke sungainya. Nah, kemudian juga ada yang sanitasinya itu sudah punya sapi tank di rumahnya, tetapi sapi tank ini masih pada tahapan belum layak. Belum layak itu adalah yang ceritakan Mas Nuris tadi, tidak pernah dilakukan pengurasan. Nah, ini rentan terhadap pencemaran sumber air di sekitarnya. Kalau masyarakat itu menggunakan air sumur, maka jika bisa dipastikan tercemar Pak ya, apalagi jaraknya kalau dekat. Ya, jaraknya dekat sekalian. Permukiman Kota Malang kan sekarang padat sekali. Itu kalau menemukan jarak ideal, katakanlah dulu di sekolah-sekolah gitu diajari 10 meter dari sumur gitu kan. Nah, kita bikin sumur di sini, sapi tank di sini. Tapi bagaimana dengan sumurnya tetangga, sapi tanknya tetangga? Nggak ada 1 meter, nggak ada 10 meter itu Pak. Di bawah 10 meter biasanya. Nah, ini yang sulit ditemukan di lokasi perkotaan untuk itu. Jadi kendalanya di situ. Jadi sanitasi yang tidak layak tadi akan mencemari lingkungan atau sumber air kita. Kemudian kita tingkatkan menjadi sanitasi yang
aman tadi. Jadi sudah kedap, kemudian secara berkala disedot, kemudian penyedotannya juga harus terjadwal. Hasil sedotan itu tidak dibuang sembarangan lagi ke sungai, tapi juga sudah ke IPLT, instalasi pengolahan lumpur tinja. Oke, baik. Ya, jadi seperti itu Sobat Mako, semoga ini bisa menjadi informasi yang sangat bermanfaat, dan harapannya seluruh Kota Malang terutama yang belum menerapkan air minum sehat atau sanitasi bisa beralih atau sehingga menjadi tingkatannya itu aman ya Pak. Iya, boleh saya tambahkan sedikit. Sebenarnya kuncinya yang tadi masalah keterlibatan masyarakat itu penting sekali. Seperti yang dikatakan Pak Nurus tadi, seberapapun kita membangun fasilitas itu, tetapi masyarakat tidak pernah menyadari bahwa perilaku yang selama ini salah, itu mindset mereka bahwa mereka tidak punya masalah, itu harus mulai dikurangi. Jadi harus sadar bahwa sanitasinya masih belum aman. Karena gini, banyak cerita-cerita ketika pemerintah sudah berusaha untuk membangunkan, ternyata di lokasi ditolak oleh masyarakat gitu. Padahal tujuan pemerintah baik. Mau dibangun untuk sanitasinya lebih baik. Ya, mungkin karena belum memahami sepenuhnya Pak ya tentang edukasinya harus lebih programnya. ditingkatkan. Ya baik, sekarang kita coba Pak merespon dari teman-teman atau Sobat Mako yang sudah tergabung dalam channel YouTube Pemkot Malang. Sudah ada banyak respon atau pertanyaan Pak dari Sobat Mako ya. Ini mungkin bisa nanti langsung ditanggapi oleh Mas Eko maupun Mas Nuris. Yang pertama, pertanyaan dari Muhammad Mudofir ya. Saya ajukan pertanyaan, sejauh mana langkah Dinas Kesehatan dalam memotivasi masyarakat untuk meningkatkan perilaku hidup sehat. Nah, ini kepada Mas Anwar Nuris, monggo singkat padat jelas karena banyak Pak pertanyaan. Terima kasih Pak Mudofar tadi ya Pak. Pak Mudofar. Jadi langkah Dinas Kesehatan, kita tuh punya 16 puskesmas. Kita punya tenaga sanitarian, kemudian kita punya posyandu. Tenaga sanitarian secara rutin, tenaga sanitarian adalah orang yang kerjaannya itu ngurusi limbah-limbah seperti ini. Jadi teman-teman di puskesmas itu melakukan edukasi melalui sekolah, kemudian mulai kelompok-kelompok posyandu dan seterusnya, yang kaitannya dengan materi sanitasi. Kalau yang di daerah puskesmasnya ada IPAL komunal, dia melakukan edukasi terkait maintenance-nya. Kemudian bagi mereka yang tidak ada IPAL komunal, melatih atau mengajak memperbaiki atau menaikkan dari tangganya tadi. Oke, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Faris Indra dari Kim Cendrawasih, Kelurahan Kasin Pak. Menanyakan, air minum seperti pengisian ulang di pasaran yang di galon-galon itu apakah benar-benar steril dan sesuai dengan kebutuhan kesehatan atau bisa dikatakan air minum aman? Mungkin Mas Eko. Ya, sekali lagi yang definisi dari air minum aman tadi adalah secara 4K tadi ya. Iya. Nah, salah satunya memang yang banyak sekarang itu adalah air galon isi ulang gitu. Nah, ini sebenarnya termasuk kategori air minum yang aman karena memang sudah melalui pengolahan dan sebagainya. Karena masyarakat kita, kalau mungkin di negara-negara maju, kalau kita melihat-lihat film-film gitu, orang sana itu terbiasa minum dari air keran langsung gitu. Karena memang airnya sudah kategori air minum gitu. Tapi di kita itu masih belum, semua kota belum punya itu. Nah, yang di air galon tadi termasuk sudah aman gitu untuk dikonsumsi. Barangkali Mas Nuris punya beberapa pengalaman terkait dengan pengelolaan air isi ulang ya. Mungkin infonya bisa ditambah. Oh ya, monggo. Baik, untuk depo air minum kita ada asosiasinya. Dulu perizinannya memang ada di Dinas Kesehatan, untuk sekarang pindah di PTSP. Jadi sejauh yang kita awasi bersama di lapangan, bahwasanya perilaku pengusaha depo air minum kita kategorinya baik. Artinya saya ngomong baik itu karena kita melihat hasil labnya, kecenderungannya baik. Kemudian melakukan maintenance pada alat saringannya juga dilakukan.
Jadi secara periodik artinya kualitas yang dijual pun masih kategori baik. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Herlinda Sari. Mohon solusi jika ada masyarakat yang tidak sadar akan pentingnya sanitasi aman. Apa langkah yang akan diambil oleh Dinas Kesehatan? Nah, ini langsung ke Pak Anwar lagi. Kan tadi katanya ada beberapa kasus Pak ya, yang ditolak. Ya. Itu mungkin kira-kira langkahnya seperti apa? Kalau kasusnya besar, kalau maksudnya kasus besar itu begini, artinya misalkan di situ ada masalah yang cukup serius, bau di mana-mana dan seterusnya, kemudian yang berefek ke satu lingkungan RW misal Pak ya, itu bisa mengajukan semacam proposal ya kepada Dinas PU terkait bidang amal air minum dan air limbah. Itu nanti bisa daerahnya mana membuat proposal bahwasanya di situ ada permasalahan serius. Nah di PU itu ada beberapa alokasi, juga ada list tunggunya. Jadi sudah banyak memang beberapa RW RT di Kota Malang ini mengajukan untuk diberikan ipal komunal yang bisa dipakai untuk mengolah limbah di wilayahnya. Tapi kalau yang bisa kita lakukan oleh Dinas Kesehatan adalah meramu masalah tersebut dan mengkomunikasikan kepada OPD terkait. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari Galang Metal Horror. Apakah ke depan ada rencana baik dari USAID dan Dinkes untuk bekerja sama dengan PDAM untuk mewujudkan air minum sehat dan aman? Mungkin Mas Eko. Kita di USAID Awas Plus memang karena airnya perpipaan, kita mendampingi di PDAM. Nah, insya Allah PDAM itu sudah bekerja sama dengan USAID Awas Plus dalam pendampingan untuk peningkatan kualitas, termasuk mau tidak mau tuntutan 2030 bahwa semua masyarakat harus terakses air minum aman harus dipenuhi, karena memang ini menjadi urusan kebutuhan wajib dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah kota melalui PDAM. Jadi kita sudah bekerja sama dengan PDAM. Jadi sudah kerjasama Pak ya selama ini ya. Oke. Selanjutnya dari Devi Jupri. Sumber mata air atau sumur aman diminum jika lokasinya dekat dengan biofil atau yang punya septic tank. Pertanyaannya intinya adalah apakah sumber air tersebut aman dikonsumsi? Nah, monggo. Siapa dulu? Kalau septic tanknya kedap, sebenarnya kedap bisa jadi aman. Tapi begini, posisi 10 meter itu kalau sekarang itu bisa jadi sudah susah ya untuk menerapkan 10 meter itu. Kenapa sih 10 meter? Itu karena kemampuan mikroorganisme untuk bergerak di dalam tanah itu menurut penelitian tidak lebih dari 10. Jadi ketika jaraknya tidak nyampe 10, maka mikroorganisme bakteri di dalam tanah itu berkeliar kemana-mana. Nah, disarankan ketika di wilayahnya, di kanan kirinya rumahnya terlalu padat, ya segera beralih kepada perpipaan ya. Kalau sebisa mungkin beralih kepada perpipaan. Terutama yang untuk konsumsi minum. Kalaupun yang untuk mandi masih diperkenankan. Jadi cukup saya menjawabnya boleh apa tidak itu melihat kondisi lapangan dulu ya. Jadi sesuai kondisi Pak ya. Sesuai kondisi, karena bisa jadi yang dekat kalau sama dia posisi airnya terlalu di dalam dan seterusnya, masih dan kan kirinya radiusnya itu masih banyak yang kedap, itu bisa jadi tidak apa-apa. Tapi kalau yang kanannya kedap tapi 3 rumah sampingnya dan seterusnya banyak sekali yang tidak kedap, itu yang akan mengkhawatirkan. Baik, terima kasih. Yang dihitung radius ya. Jadi kalau tadi yang menarik sebenarnya biofil. Nah, biofil itu termasuk yang aman. Jadi maksudnya yang kedap. Jadi jenis sapi tank, tangki septik yang direkomendasi. Jadi untuk daerah-daerah padat memang disarankan untuk mulai beralih ke sanitasi yang kedap. Jadi insya Allah kalau
kedap itu tidak mencemari lingkungannya. Terima kasih. Ya, kami sampaikan terima kasih kepada Sobat Mako dimanapun Anda berada yang sudah merespon atau bergabung dalam acara podcast Ngobrol Pagi, baik yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan atau komentar-komentar. Dan nggak terasa ini Pak, sudah 1 jam kurang lebih kita bersama. Untuk mengakhiri Pak ya perjumpaan kita pada pagi hari ini, mungkin ada pesan dan harapan dari Mas Eko maupun Mas Anwar yang disampaikan kepada Sobat Mako sebagai closing statement-nya. Monggo, mungkin dari Mas Eko dulu. Ya, terima kasih. Saya sangat terima kasih sekali diundang di Mako Suara Cita untuk kegiatan ngopi pagi ini, ngobrol pagi. Nah, kembali lagi kami mengkampanyekan 7 perubahan perilaku. Ya, yang pertama itu adalah kita mendorong masyarakat yang buang air besar sembarangan itu untuk mulai ataupun sharing itu mulai berubah ke sanitasi yang aman atau yang layak, yang kedap. Kemudian yang dari sanitasi dasar kita juga mulai beralih ke sanitasi yang layak. Kemudian juga mulai penggunaan penyedotan lumpur tinja itu, kemudian setiap waktu juga dilakukan cuci tangan pakai sabun. Kemudian ini yang harus kita suarakan juga, penanganan popok bayi dan balita. Nah, ini perlu dilakukan penanganan. Kemudian juga pengolahan air di rumah tangga. Kemudian pengelolaan air perpipaan. Jadi kita sarankan masyarakat untuk melakukan atau menyambung ke air perpipaan yang lebih aman. Jadi kita berharap dengan kondisi ini apa yang dicita-citakan oleh pemerintah Indonesia juga pemerintah Kota Malang, bahwa tahun 2030 Kota Malang sudah bisa melakukan atau mencapai akses air minum aman dan sanitasi aman. Ya, baik. Disambung Mas Anwar Nuris. Oke. Sebenarnya kepingin banyak sekali yang saya tambahin ya. Tapi karena waktu saya masih rasanya kurang puas, tapi waktunya kurang. Apa nanti bisa kesini lagi. Poin pentingnya adalah jangan ragu-ragu untuk berinvestasi di bidang pengolahan air limbah dan air di rumah ya, karena benefitnya itu kembali lagi kepada orang yang berinvestasi. Skala rumah kah, apakah itu pemerintah kah, siapapun organisasi, itu pasti benefitnya luar biasa. Benefitnya bisa di kesehatan, bisa di ekonomi dan seterusnya. Kemudian sebisa mungkin tidak menunda untuk memperbaiki akses sanitasinya. Kemudian karena dengan menunda itu masalahnya semakin bertambah ya. Dengan kita menunda memperbaiki sanitasi kita, maka sebenarnya itu menambah PR di kesehatannya, di biaya-biaya yang lainnya. Jadi mari kita bersama-sama, semua ada solusinya. Artinya sanitasi harus segera ditingkatkan ya, dari kondisi yang dulu seperti apa sekarang harus menjadi aman ya. Tadi aman sanitasi sudah kita bahas, amannya air juga sudah kita bahas. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Nuris dan Mas Eko. Dan Sobat Mako dimanapun Anda berada, sudah waktunya kita berpisah. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Fahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.